ketika kita menengok ke belakang, sebelum kita masuk ke dalam bulan Rajab, ketika Allah mengundang kita, langkah kaki kita, satu kaki kita masukkan ke dalam bulan Rajab, kita bersama-sama dengan Allah di malam pertama. Pada saat itu kita merenung, kita memuhasabah diri kita menatap diri kita melihat, ya Allah, ke belakang ini sudah apa yang saya lakukan selama ini. Begitu banyak kelalaian saya, begitu banyak kealfaan saya. Bagaimana sholatku? Seperti apa sholat yang saya kerjakan? Seperti apa amal-amal kebaikan saya, puasa saya? Ini kan introspeksi diri kita. Ketika kita lihat lembaran demi lembaran, kita buka satu persatu tentang kita. Judulnya, aku dengan amal perbuatanku. Kan lembaran pertama kita buka, aku dengan amal perbuatanku selama ini. Seperti apa, ya Allah? Ternyata lembaran demi lembaran itu menceritakan tentang kekurangan. Gak ada kelebihan. Dalam perbuatan-perbuatan baik pun tetap dihiasi dengan kekurangan. Ternyata amal kebaikan pun, sholat yang saya kerjakan, ternyata gak ada khusyuknya, ya Allah. Ternyata pikiran saya lari ke sana kemari. Ternyata sholat yang saya kerjakan selama ini gak ada ikhlasnya, ya Allah. Bukan untukmu, ya Rabb. Coba lihat ruku saya, coba lihat sujud saya begitu cepat. Gak ada rasa takut yang muncul pada saat saya istighfar, pada saat saya sholat. Gak ada, ya Allah. Seakan-akan saya ini tidak sedang berdiri di hadapanmu. Ini kita buka lagi lembaran demi lembaran. Kita menatap, kita memandang dan membaca kembali siapa diri kita. Kita lihat puasa kita. Ya Allah, ternyata banyak puasa saya Senin Kemis. Setiap minggu Senin Kemis saya puasa. Ya Allah, setiap bulan 13, 14, 15 saya puasa. Ayyamul Bid saya puasa, ya Allah. Tapi ternyata dari puasa Senin Kemis saya gak berbekas apa-apa, gak berdampak baik untuk saya. Bukannya saya ini semakin dekat denganmu, semakin bisa merasakan kepekaan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Bukannya hati saya itu semakin bercahaya, semakin merasakan kebersamaan denganmu. Puasa kan bertugas untuk menghilangkan aku, bertugas untuk melemahkan nafsu kita. Tapi ternyata enggak seperti itu, ya Allah. Kita melihat kembali, ternyata muncul rasa bangga dalam setiap puasa-puasa yang kita kerjakan. Gak berdampak apa-apa. Makan saya gak berubah, semuanya dimakan. Yang seharusnya puasa itu membuat orang semakin termanage, semakin teratur dari sisi makannya, ini enggak, ya Allah. Kita sadari keadaan kita pada saat itu, istighfar kita, dan betul-betul kita menangis pada saat itu, sebab kita melihat betapa ada dua keadaan yang muncul dalam jiwa kita. Kalau memang kita benar-benar ingin dekat dengan Allah, di satu sisi ingin dekat, ingin merebut cinta Allah, tapi di satu sisi kita melihat kekurangan kita, kita melihat kealfaan kita, kita melihat seluruh lembaran-lembaran perbuatan kita yang penuh dengan kekurangan. Sini kan terjadi kontra di dalam diri kita, antara harapan dengan rasa takut. Ya Allah, besar harapan saya untuk dekat denganmu, tapi ketika menatap lembaran amalan saya, timbul rasa frustasi. Sepertinya gak mungkin, ya Allah, saya bisa dekat denganmu. Gak mungkin, ya Allah, saya bisa menatap wajahmu. Gak mungkin, ya Allah, saya itu bisa
bersama-sama denganmu. Seperti seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Dia mengadu, ya Rasulullah, saya ini cinta sama kamu, saya itu ingin selalu bersama-sama denganmu. Saya itu kalau satu hari aja enggak menatap wajahmu, saya itu susah ya Rasulullah. Kalau di dunia, kerinduan saya bisa saya obati dengan datang ke masjid, bisa bertamu dan menatap wajahmu. Tapi bagaimana keadaan saya di kemudian hari ya Rasulullah? Sebab saya tahu bahwa surgamu dengan surgaku berbeda ya Rasulullah. Makamu seperti apa, derajatmu luar biasa. Kau itu insan kamil, kau manusia sempurna. Sedangkan saya manusia biasa yang penuh dengan dosa dan maksiat. Bolong-bolong ya Rasulullah amal saya. Ketika saya membayangkan hal ini, saya frustasi ya Rasulullah. Apakah saya kemudian masih bisa ketemu denganmu, bisa menatap wajahmu ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum memandang wajah sahabatnya tersebut. Dia katakan, wahai sahabatku, kalau kau cinta kepada aku, maka engkau pasti akan bersama-sama denganku dan bersama-sama di dalam surgaku. Allahu Akbar. Cukup hanya cinta ya Rasulullah, cukup hanya itu saja yang kau bawa. Kau akan bersama-sama denganku. Walaupun amalku nggak seperti amalmu, nggak perlu. Yang penting kau cinta kepada aku. Kau pupuk cintamu tersebut kepada aku. Kau pupuk kerinduanmu untuk menatap wajahku. Itu udah modal utama. Ini sebagai kabar gembira bagi kita. Kita ini seperti sahabat tersebut. Gak punya amalan apa-apa, gak punya ya Rasulullah, gak punya. Lemparan dosa kita lebih banyak, dosa kita bertumpuk. Terkadang kita ini malu menatap dosa kita. Kita nggak tahu wajahnya kita ini seperti apa. Seandainya kalau dibuka kita mampu bercermin melihat wajahnya kita, mungkin udah hitam pekat. Terkadang kita malu, jijik melihat wajah kita. Kalau seandainya bau kotoran yang ada di dalam hati kita ini mampu kita cium dan mampu dicium sama orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin orang-orang akan berlari, bahkan diri kita pun akan berlari dari diri kita sendiri. Kita malu dan kita jijik melihat diri kita sendiri. Tapi itu ditutup oleh Allah, nggak disampaikan sama Allah. Tapi kemudian hari itu akan terbuka fi yaumil barzakh. Melihat wajah kita, kita akan melihat hakikat diri kita, semua amal-amal perbuatan kita. Sebelum saat itu datang, hari ini hari introspeksi diri bagi kita bulan Rajab. Ini kesempatan. Nggak ada kata esok. Nanti, oh iya masih ada bulan Rajab yang akan datang. Dari mana kita tahu bahwa kita akan bisa menjemput bulan Rajab yang akan datang? Sampai kapan? Sampai kapan? Kita ini menunda-nunda segala sesuatu. Nanti. Kita ini benar-benar abdaun nanti. Keturunan generasi nanti kita ini. Wallah. Gak pernah muncul rasa penyesalan. Gak pernah bisa mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang sudah kita kerjakan. Kita ini selalu jatuh di dalam lubang yang sama berulang-ulang kali, bukan 2-3 kali, berulang-ulang kali. Kita nggak pernah bisa melihat lubang yang sama, nggak pernah, selalu terjatuh di dalam lubang itu, selalu. Ini tanda bukan orang mukmin. Orang mukmin itu dia mampu mengambil ibrah. Kita ini kan ingin menjadi mukmin, ingin menjadi orang aman, tenang. Mukmin itu ya aman, tenang, nggak guncang, nggak ada stresnya, nggak ada frustasinya, itu mukmin. Makanya kan orang-orang mukmin itu kata-kata, idza dzukirallah, ketika nama Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, maka apa? Guncang hati mereka, bergetar hati mereka, bergetar. Mereka bergetar hanya mendengar nama Allah, bukan bergetar kalau mendengar hal-hal yang berada di alam dunia ini. Nggak bergetar kalau dijanjiin uang 10 juta, nggak, biasa saja. Ya 10 juta ya oke. Nggak, biasa-biasa aja. Tenang mereka. Dijanjiin nanti dikasihin ini, oh udah nggak tenang.
Orang mukmin nggak seperti itu. Orang mukmin itu tahu rezeki ya, kalau memang rezekinya akan datang. Dianya termainnya setara. Bukan hal seperti itu yang bikin mereka guncang. Enggak. Yang bikin guncang mereka itu mendengar nama Allah. Sebab Allah yang ada dalam hati mereka, Allah yang ada dalam pikiran mereka, sehingga mereka selalu ingin menyebut nama Allah. Dan ketika nama kekasih mereka disebut, mereka pun bergetar. Ya, kalau Anda misalnya sayang sama seseorang, cinta sama seseorang, ada dalam hati Anda orang tersebut, ketika disebut nama orang tersebut, gimana tuh perasaan Anda? Kan seperti itu. Kalau Allah udah ada di hati kita, kita baru mendengar namanya disebut, Allahu Akbar, guncang kita rasa tenang, damai, nggak ada susahnya. Utang oke, susah dengan utang. Tapi kalau sudah disebut Allahu Akbar, utangnya jadi kecil. Nggak mengganggu sholatnya dia, nggak mengganggu ibadahnya dia, enggak, kecil. Dia lurus, dia nggak neko-neko, dia nggak miring-miring, nggak lurus, siratul mustaqim, jalan yang lurus hanya untuk Allah. Nih, Rajab itu mencetak manusia-manusia seperti itu Rajab. Mengagungkan, bulan agung mengagungkan orang-orang yang masuk di dalamnya. Kita diundang untuk masuk di dalam bulan Rajab ini. Ini bulan istighfar. Manfaatkan dengan beristighfar, terus beristighfar. Jangan merasa udah diampuni sama Allah. Terkadang kan kita kayak gitu, 70 kali udah istighfar, merasa ya Allah, alhamdulillah udah istighfar 70 kali, selesai. Merasa seakan-akan dosa udah selesai. Enggak. Anda bisa lihat Nabi Adam seperti apa, sekali berbuat dosa seumur hidup diingat terus. Nabi Ibrahim, coba lihat. Nabi Yunus bagaimana? Para nabi kan seperti itu. Ini kalau hakikat keberadaan Allah itu betul-betul mampu kita mengarifati dengan benar. Ma'rifat. Nih, pengetahuan yang benar, pengetahuan yang hakiki, dan itu harus dimulai dari diri, kembali kepada diri kita. Makanya bulan Rajab itu disebut dengan bulan wilayah, atau disebut dengan juga bulan umat. Bulan umat. Kenapa disebut dengan bulan wilayah? Kenapa disebut dengan bulan umat? Insya Allah di kesempatan yang lain ini nanti kita akan bahas lagi. Banyak hal yang perlu kita bahas di bulan Rajab ini. Hakikatnya luar biasa, asyik kita kalau pelajari sesuatu dari sisi hakikatnya. Luar biasa manis, nikmat itu agama. Nikmat itu agama kalau dilihat dari sisi hakikatnya. Kalau dari kulitnya, dari luarnya, gersang. Anda buka satu lembaran, satu pembahasan, tuntas selesai. Tapi kalau Anda udah masuk pada wilayah batin itu kan gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya. Seakan-akan gak ada awalnya, juga gak ada ujungnya. Gak ada. Sebab awalnya Allah, ya akhirnya Allah. Dan Allah itu kan penuh dengan misteri. Ini Allah yang mau dibahas. Batin itu kan hakikatnya ya Allah. Anda kalau udah masuk pada sisi batin, Anda bukan lagi membahas tentang diri Anda, tentang apa? Tentang kulit-kulitnya, tentang apa yang berhubungan dengan pikiran Anda. Enggak. Tapi Anda membahas tentang sesuatu yang terpendam. Dan yang terpendam itu tidaklah apa? Allah kanzun makhfi. Sesuatu yang tersembunyi, perbendaharaan yang tersembunyi, yang gak bisa disentuh. Semakin masuk, seakan-akan gak bisa didekati. Makanya orang kalau beragama dan benar-benar dianya beragama, dia akan terus
merasakan satu tarikan, ada kenikmatan manis itu ibadah. Lupa segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Lupa, karena nikmat ditarik. Allah yang menarik. Nikmat yang dirasakan. Seperti orang yang mencicipi manisnya gula misalnya. Begitu nikmat tuh gula. Semakin Anda cicipi manisnya, semakin Anda ingin mencicipi terus. Nikmat benar. Yang menarik siapa? Yang menarik tidaklah Anda manisnya gula tersebut. Anda ingin terus mendekati. Bagaimana? Seakan-akan Anda bayangkan, oh mungkin masih ada yang lebih. Mungkin masih ada, terus dibayangkan seperti itu. Dan memang akan seperti itu. Derajat terus bertambah, bertingkat. Summadana fatadalla. Kan seperti itu Nabi terus berjalan. Semakin terus dirasakan rahasia-rahasia Allah. Semakin terbuka. Terus ingin dinikmati, dicicipi. Seperti apa ya Allah? Allah singkap sedikit demi sedikit. Dia buka rahasia-rahasia tersebut. Sebagaimana Nabi Musa hanya mendengar suara Allah. Suara Allah dia dengar. Allahu Akbar. Nabi Musa aja ketika mendengar suara Allah. Kita nggak tahu suara Allah. Jangan dibayangkan seperti suara kita seperti ini ya. Enggak. Ini berbicara tentang hal-hal yang bersifat batin. Ketika dia mendengar suara Allah seperti itu, dia akan guncang itu Nabi Musa. Ya Allah, nikmat benar. Seperti Anda mendengar suara qori ya, yang begitu enak didengar. Masya Allah, merdu, syahdu. Anda seakan-akan lupa sekelilingan. Lupa. Anda hanya mendengar. Terpaku Anda dengan suara itu. Baru qori yang baca. Baru qori. Itu baru manusia. Baru gambaran citranya Allah. Gimana kalau Allah? Tuh. Allah Akbar. Makanya coba Anda lihat Nabi Musa. Enggak tenang dia. Dia dengar suara Allah. Sampai dia minta, ya Allah, perlihatkan dirimu. Dia ingin melihat gimana tuh suara yang mau, gimana tuh wajah yang melihat. Kalau Nabi kan lain, langsung dipanggil, diundang munadab, diundang langsung ketemu. Dan kita pun, ya ini momen kita toh. Kan Nabi Muhammad itu kan Nabi kita. Dia uswah kita. Berarti apa yang dipraktekkan, yang dimiliki oleh Nabi sebenarnya tidak lain adalah bentuk pengajaran untuk kita. Kalian itu bisa nih mencapai tingkat ini, bisa seperti aku. Nabi itu berjalan tidak lain ingin memberikan peluang kepada kita, ingin mengajarkan nih jalan yang kalian bisa lewati. Itu tugasnya Nabi. Nabi bukan hanya sekedar mengajarkan ini dan itu, enggak. Tugas Nabi bukan itu. Yuzakihim, mensucikan dulu, disucikan kita, disucikan dulu, dibersihkan, dihilangkan dari kotoran-kotoran. Nabi bertugas untuk itu. Kemudian apa? Wa yu'allim. Yuzaki berhubungan dengan batin, yu'allim berhubungan dengan zahirnya. Ini harus sejalan. Makanya ketika orang itu benar-benar udah masuk pada wilayah batin, kotorannya itu dikeluarkan. Kita ini kan terhijabi oleh diri kita sendiri, terhijabi oleh kotoran-kotoran. Jadi kalau kita ingin merasakan nikmatnya sesuatu, kita bukan memasukkannya, enggak, dia ada di dalam. Ceritanya kita ini bukan memasukkan lagi, dia ada, roh itu ada, semua kenikmatan, semua hakikat ilahiyah, uluhiyah, rububiyah, ketuhanan itu ada dalam diri kita. Hanya kemudian dunia ini ketika kita masuk ke alam dunia, semuanya terhijabi. Kita semakin jauh dari hakikat Tuhan, seakan-akan seperti itu. Jauh kita merasakan seakan-akan Allah nggak melihat kita. Makanya kenapa kita berani menentang Allah di sini? Karena kita merasa kita itu berjarak dengan Allah. Sebagaimana Nabi Yunus itu fanada fil dzulumat, dia berteriak fil dzulumat, dalam kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan keakuannya, nafsnya. Karena dia berani menentang Tuhannya. Dia berani menentang Tuhannya. Nanti kita akan ceritakan tentang hakikat Nabi Yunus di kesempatan yang lain. Ini hanya sekedar menyinggung sedikit saja, sekedar sentilan sedikit saja.
Fanara fi zulumat, berteriak. Tempat yang begitu gelap. Alam dunia ini gelap. Kita nggak melihat hakikat Allah di sini. Cahaya kita nggak lihat. Yang kita lihat tidak lain adalah diri kita, keakuan kita, amal kita. Amalku, mobilku, perbuatan baikku, puasaku, sholatku. Semuanya kita lihat sebagai milik kita. Kan seperti itu. Sehingga kalau ada yang hina perbuatan baikmu, kau marah. Kenapa? Karena engkau selalu melengketkan dengan dirimu. Itu fi zulumat. Ini mau dihilangkan. Nah, ini tugas kita di bulan Rajab. Manfaatkan. Oke, saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.